Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengunjungi channel Muka Aman, channel pembelajaran dan tutorial. Kali ini saya akan menyajikan sebuah pembelajaran matematika, yaitu tentang bagaimana pecahan itu yang sebenarnya. Mungkin pembelajaran ini sangat mudah bagi Anda, tapi mungkin pula pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, silakan subscribe yang belum subscribe dan share kepada orang lain supaya pembelajaran ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Mari kita mulai pembelajaran ini. Muka Aman, aktif belajar, berkarya, berprestasi. Baiklah sahabat, kita mulai pembelajaran ini, yaitu tentang jenis-jenis bilangan pecahan yang sebenarnya. Jenis-jenis bilangan pecahan, diantaranya yaitu 1. Pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Yaitu bilangan yang dapat ditunjukkan dalam A per B, dengan A serta B keduanya bilangan bulat, dan B bukan 0. Kemudian A disebut pembilang, serta B disebut penyebut. A di sini bilangan bulat, B juga bilangan bulat. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dan B ini bukan 0. Contohnya 1/3. 1 disebut dengan pembilang dan 3 disebut dengan penyebut. 1/3. 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Ini keduanya adalah bilangan bulat dan penyebutnya bukan 0. Selanjutnya 3/5. 3 disebut pembilang. Betul, pintar. 5 disebut dengan penyebut. Kedua bilangan ini adalah bilangan bulat. Ini 3 pembilangnya bilangan bulat. 5 pun bilangan bulat. Selanjutnya 7/3. 7 disebut dengan pembilang. 3 disebut dengan penyebut. Dan selanjutnya 11/5. 11 disebut apa? Iya, betul, pembilang. 5 disebut apa? Iya, betul, penyebut. Nah, ini semuanya adalah bilangan bulat. Semuanya bilangan bulat. Coba kita perhatikan yang di atas ini 1/3 dengan 7/3. Kalau 1/3 pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Dan yang di bawah ini 7/3 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ini semuanya disebut dengan pecahan biasa. Cuman kalau 1/3 itu bisa dikatakan dengan pecahan murni. Nanti kita bahas tentang pecahan murni. Kalau 7/3 ini bukan pecahan murni. Kenapa? Ini bisa dibuat menjadi pecahan campuran. Kak, bilangan bulat itu kan ada bilangan negatif juga. Apakah bisa pecahan menggunakan dengan bilangan negatif? Bisa. Coba. Negatif 5/4. Ini negatif 5. Bilangan bulat negatif. Pembilangnya negatif 5. Pembilangnya bilangan bulat negatif. Dan 4 bilangan bulat. Kita lanjutkan. Pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Seperti yang tadi 1/3. Contohnya 1/4. Di sini pembilangnya 1 lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 4. Selanjutnya 2/5. 2 di sini adalah pembilang
lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 5. Selanjutnya 3/4. 3 lebih kecil daripada 4. 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Nah, jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ini disebut dengan pecahan murni. Selanjutnya pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Yaitu pecahan yang merupakan campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Campuran antara bilangan bulat dan pecahan murni yang seperti ini. Contohnya 3. 3 adalah bilangan bulat. Kita campurkan dengan pecahan murni 1/4. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran, yaitu campuran antara bilangan bulat dengan pecahan murni. Selanjutnya 5. 5 adalah bilangan bulat. Kita campurkan dengan pecahan murni 2/7. 5 2/7 adalah pecahan campuran. Selanjutnya nomor 4 adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Yaitu pecahan yang penyebutnya bisa dinyatakan dengan 10, 100, 1000, 100.000, dan seterusnya. Dan dinyatakan dengan koma. Contohnya 1/2. 1/2 bisa dinyatakan dengan 5/10. Nah, ini bisa menjadi 0,5. 0,5 inilah yang disebut dengan pecahan desimal. Selanjutnya 3/4. 3/4 sama dengan 75/100. Sama dengan pula 0,75. Bukan 75, tapi 0,75. Nah, ini disebut dengan pecahan desimal. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 1/8. 1/8 sama dengan 125/1000. Sama dengan 0,125. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan desimal. Selanjutnya nomor 5. Pecahan persen atau per 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang ini. Contohnya 1/4 sama dengan 25/100. Sama dengan 25%. Nah, ini yang disebut dengan persen, 25%. Selanjutnya 1/5. 1/5 sama dengan 20/100. Sama dengan berapa? Ayo. Iya, betul, 20%. Selanjutnya 3/5. Ayo, berapa per 100? 3/5. 60/100. Sama dengan berapa? 60%. Bagus. Ya, kita lanjut dengan pecahan per mil. Nomor 6, pecahan per mil atau per 1000. Ya. Apa itu pecahan per mil atau per 1000? Pecahan per mil merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 1000 dan dinyatakan dengan lambang. Ini lambangnya. Nah, ini ya lambangnya. Contohnya 1/8 sama dengan 125/1000 sama dengan
125 per mil. Lanjut, 1/4. 1/4 sama dengan berapa per 1000? 250 per 1000. Bagus. Sama dengan berapa per mil? Iya, betul. 250 per mil. Selanjutnya, 3/8. Ayo, berapa per 1000? Iya, bagus. 375 per 1000. Sama dengan berapa? Iya, mantap. 375 per mil. Yaitulah jenis-jenis bilangan pecahan. Nanti kita akan bahas bagaimana mengubah bilangan pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, dari pecahan biasa atau pecahan campuran ke persen, ke desimal ataupun ke per mil. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap belajar di rumah. Semangat! Muke Aman, aktif belajar, berkarya, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.